Hai teman-teman, selamat datang di Digital Marketing Tips bersama Andrianto Wijaya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang rahasia funnel system yang menyedot calon konsumen. Setelah beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang fanpage, bagaimana membuat fanpage yang kita gunakan untuk personal branding, bagaimana kita membangun kolam, maka inilah saatnya kita membuat suatu funnel. Ya, jadi untuk menyedot calon konsumen yang sudah kita kumpulkan di kolam kita, kemudian kita akan konversi menjadi penjualan atau yang akan mendapatkan profit bagi kita. Nah teman sekalian, ikutilah video ini yang sangat menarik, yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, memberikan tambahan pengetahuan buat teman-teman sekalian. Yang pertama, mungkin perlu saya tanyakan kepada teman-teman sekalian, apa itu funnel system? Apakah teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan funnel system? Ya, funnel itu adalah seperti cerobong, ya, seperti corong. Ya, jadi prinsipnya setelah kita membuat opt-in, jadi di tiap website atau toko online kita, biasanya kita membuat opt-in atau buku tamu, ya, yang membuat tamu itu mengisi nama, email, dan nomor HP. Nah, kemudian data opt-in tersebut yang merupakan sebagai list building, ya, jadi data konsumen kita itu akan kita masukkan ke dalam corong ini yang namanya funnel ini. Ya, jadi prosesnya adalah yang pertama, kita akan tawarkan dulu mereka dengan small item dulu, ya, small product, ya, atau yang disebut dengan small yes di sini, ya, ini small yes. Jadi produk-produk yang nilainya rendah, nilainya kecil dulu, ya. Begitu dia membeli yang produk nilainya kecil, kita upsell lagi, kita tawarkan produk yang lain lagi yang nilainya lebih tinggi, dan sampai akhirnya kita tawarkan yang premium sell, ya, produk yang premium yang memberikan profit besar kepada kita. Nah teman-teman sekalian, prinsipnya adalah jadi setelah ada lead magnet, jadi dari data opt-in atau data konsumen atau list building yang sudah kita buat, itu akan kita masukkan ke dalam satu funnel, kemudian kita tawarkan dengan satu produk yang small yes, kemudian kita upsell, dan lebih bagus lagi kalau Anda bisa membuat semacam membership sehingga pembelian dia akan berulang, ya, setiap bulan. Nah, ini akan memberikan income kepada kita, memberikan sales kepada kita, dan akhirnya memberikan profit kepada kita secara sustainable, ya, jadi secara terus menerus. Itulah gunanya funnel teman-teman sekalian. Jadi contoh yang lebih konkret seperti ini. Jadi pada awalnya kita memberikan gratis dahulu, ya, gratis untuk mereka mengisi opt-in, kemudian mendapatkan sesuatu dari kita yang bernilai. Misalnya teman-teman bisa memberikan video, memberikan ebook, memberikan gimmicks atau apapun, ya. Jadi list building itu kita edukasi, kemudian kita adakan interaksi, ya, setelah interaksi cukup sekian lama melalui Facebook atau chat, ya, chatting, ya, atau yang lain-lain. Anda bisa gunakan misalnya YouTube juga, bisa gunakan LinkedIn, terserah. Cuma kalau saya lebih fokus ke Facebook, ya, jadi kita gunakan Facebook untuk tadi membangun personal branding, kemudian berinteraksi, dan akhirnya kita bisa mendapatkan fans yang sangat banyak. Nah, itu adalah merupakan kolam kita. Nah, kita masukkan ke dalam funnel tersebut, kita tawarkan misalnya produk yang small sell terlebih dahulu. Jadi setelah dapat lead magnet, mereka berikan insentif yang premium, ya, jadi free tapi premium, ya. Jadi jangan Anda berikan insentif atau hadiah yang asal-asalan, ya, yang bernilai, yang membuat mereka merasa mendapat benefit, ya, audiens Anda mendapat benefit. Kemudian setelah itu kita tawarkan produk small sell, ya, misalnya produk sendiri, ya, Anda bisa pakai produk yang Anda jual sendiri. Apakah Anda jual baju
pakaian atau menjual sepatu atau menjual kosmetik atau menjual apapun, Anda tawarkan produk yang nilainya lebih kecil dari 500.000 lebih dahulu ya. Jadi yang karena kita belum terlalu kenal dengan calon konsumen kita ya, kalau kita tawarkan yang terlalu mahal mungkin mereka masih ragu ya. Tapi kalau kita tawarkan yang nilainya kecil, misalnya 250.000 atau 200.000, mungkin mereka akan mencoba untuk membeli dari kita. Jadi tawarkan small sale terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka membeli small sale, berikutnya kita tawarkan produk sendiri juga atau juga bisa produk affiliate ya, yang nilainya lebih besar dari 500.000 ya, misalnya 1 juta, 2 juta sampai 5 juta misalnya. Nah kemudian yang terakhir kita tawarkan paket membership ya, atau produk yang premium ya, produk sendiri juga bisa, affiliate membership juga bisa. Nah, banyak sekali yang Anda bisa cari di internet produk-produk affiliate ya, yang bisa kita gunakan untuk kita berbisnis online. Ya, jadi itulah intinya teman sekalian. Jadi membangun bisnis dahulu, ya edukasi, interaksi, kemudian Anda tawarkan small sale, dan kemudian sampai upsell. Ya, jadi seperti di dunia nyata itu kita kenalan dulu ya sama misalnya istri kita. Ya, calon istri waktu itu ya minta HP WA-nya dulu, lalu diajak minum kopi bareng, kemudian dinner sama-sama ya, setelah itu nikah baru, setelah itu baru jadi pelanggan gitu. Jadi jangan tembak langsung teman sekalian ya, kalau tembak langsung biasanya kabur konsumen kita. Jadi itulah gunanya funnel ya. Jadi memang prinsipnya agak berbeda dengan bisnis konvensional. Bisnis online ini memang syarat dengan interaksi ya, dengan engagement. Jadi itu sangat diperlukan. Nah kemudian nextnya adalah seperti kita membuka toko ya. Membuka toko itu kan harus ada opt-in. Jadi Anda bayangkan Anda tuh di online punya toko juga, tapi bentuknya website, bukan toko bentuk fisik ya, seperti gambar ini misalnya. Tapi Anda toko yang sifatnya dunia maya ya, artinya website. Nah, Anda perlu membuat opt-in ya, kayak di sini nih opt-in, Anda lihat ya, di opt-in bentuknya seperti ini contohnya ya. Jadi misalnya kita harus kasih headline yang menarik, bongkar formula rahasia, bagaimana orang gaptek mendapatkan dolar pertama lewat sosial media tanpa pengalaman. Nah, ini contohnya nih, opt-in yang bagus, yang membuat orang tertarik. Loh, apa ya ini? Ada formula bisnis apa nih? Membuat orang bisa mendapat dolar pertama melalui sosial media. Dan memang betul, banyak orang masih belum tahu bahwa dari Facebook kita bisa dapatkan uang, ya, bisa dapatkan duit. Ya, Facebook itu jangan untuk sosial media saja, tapi juga bisa mendapatkan uang. Nah, jadi Anda buat seperti opt-in seperti ini, atau namanya squeeze page juga bisa, atau capture atau landing page. Ya, Anda bikin hadiah yang menarik ya. Jadi di sini hadiahnya contohnya adalah video, kelompok video ya, millionaire funnel dan millionaire mindset misalnya. Tapi sebelumnya calon konsumen Anda suruh mengisi ya, seperti buku tamu seperti ini, nama, email, dan nomor HP. Dan kalau dia klik di sini download, maka dia akan mendapatkan ini ya, mendapatkan 2 video yang kita janjikan. Nah, hadiah ini kita nggak boleh bohong sekalian, jadi harus betul-betul kita berikan ya, padahal nilainya 3 juta nih kalau dijual misalnya video ini ya, itu nggak masalah, karena itu adalah merupakan langkah awal kita untuk meyakinkan calon konsumen bahwa bisnis kita memang betul-betul real dan kita menawarkan sesuatu yang terbaik untuk calon konsumen kita. Nah kemudian ini yang akan nantinya membuat orang tertarik. Wah, kalau toko Anda biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang luar biasa, orang hanya lewat saja. Tapi kalau halaman pertama Anda sudah isinya opt-in seperti ini ya, seperti isinya opt-in seperti ini, maka saya yakin pasti mereka akan tertarik untuk datang ke sini teman sekalian ya. Jadi mereka akan tertarik untuk datang ke toko Anda ya. Jadi inilah gunanya kita membuat opt-in atau halaman buku tamu. Nah kemudian resource opt-in ya,
opt-in page atau squeeze page atau capture atau landing page ini dari mana? Teman-teman bisa dapatkan dari Bitly ya, coba GetResponse, atau bisa dapat juga dari Bitly coba Aweber atau Bitly coba RapidMailer. Nah, silakan Anda coba sendiri di situ, Anda bisa dapatkan GetResponse. Jadi begitu nanti Anda dapat email dari calon konsumen Anda, maka otomatis Anda akan membalas. Jadi pakai sistem, ya, kita nggak manual satu dibalas. Wah, Anda akan capek dan nggak bisa tidur nanti kalau Anda balas manual seperti itu. Dengan GetResponse Anda bisa balas secara otomatis. Dikala Anda sedang tidur pun Anda bisa membalas email ya, secara otomatis kepada calon konsumen Anda. Jadi Anda tidak kehilangan momentum untuk mendapatkan konsumen kapan saja selama 24 jam full ya teman-teman sekalian. Nah kemudian saya teruskan. Nah di dalam toko Anda juga Anda harus bangun kedekatan ya, dan dengan interaksi dan edukasi ya, seperti yang saya sering sampaikan di video saya sebelumnya. Anda membuat email seri misalnya ya, atau melalui Facebook ya, dengan posting-posting yang menarik ya, posting yang bernilai berupa teks, berupa gambar, berupa video, atau bisa juga Anda melalui YouTube, melalui LinkedIn. Terserah Anda, mana yang membuat Anda paling convenience, yang membuat Anda senang ya untuk berinteraksi dan memberikan edukasi kepada audiens Anda. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan Facebook ya, karena yang pertama Facebook itu penggunanya sudah yang paling nomor 1 di dunia ya, 2 miliar di seluruh dunia dan lebih dari 100 juta di Indonesia. Jadi itu pasar yang sangat besar. Dari Facebook aja kita nggak bisa habis untuk mencari konsumen sebetulnya. Nah kemudian kita rekomendasikan produk affiliate ya, yang apapun bisnis Anda ya, Anda cari yang komisinya besar atau berlapis, jadi marginnya itu besar dan kalau bisa bertingkat. Kemudian setiap bulan itu orang beli ya, repeat order. Jangan orang yang sekali beli lalu nggak beli lagi gitu. Wah ini Anda income-nya nanti nggak sustainable. Kemudian usahakan produk Anda ini laku di seluruh dunia. Sebab apa? Karena internet itu kan bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi Anda jangan berpikir saya mau jual di Indonesia saja atau di sekitar rumah saya saja. Jangan. Kalau Anda menemukan produk yang bisa dijual di seluruh dunia, kenapa enggak? Jadi pasar Anda di dunia. Wah itu luar biasa sekali. Kemudian kalau bisa produk Anda juga eksklusif, ya, unik. Jadi enggak produk pasaran yang nantinya hanya bersaing dari sisi harga saja. Terus eksklusif, hanya dari Anda yang punya produk semacam itu. Dari orang lain mungkin susah mendapatkan produk seperti itu misalnya. Jadi itulah, toko Anda juga harus mempunyai diferensiasi, mempunyai perbedaan, mempunyai uniqueness ya, unique ya, jadi unik dibanding toko-toko lain. Ya, jadi dengan demikian konsumen Anda akan terus berbelanja kepada Anda ya, karena produknya unik-unik dan produknya sustainable ya. Orang tiap bulan membutuhkan, tiap hari mereka pakai, nah, sehingga mereka belanja terus kepada Anda. Ini kita inginkan. Jadi usahakan customer Anda itu jadi customer yang lifetime value. Jadi customer yang bisa memberikan value sepanjang masa ya. Jangan cuma hanya bulanan saja atau harian saja, setelah itu menghilang. Tapi terus dia akan beli terus kepada Anda. Ini akan memberikan pendapatan atau sales yang terus-menerus juga kepada Anda. Tentunya juga profit Anda akan terus meningkat sekalian. Nah, berdasarkan penelitian, customer lifetime value ini ya, itu untuk konsumen yang baru itu biayanya 5-10 kali ya, untuk mendapatkan konsumen yang baru ya. Jadi sangat mahal ya. Jadi Anda lebih bagus meretain customer yang udah ada, suruh beli ke Anda terus gitu ya. Kemudian average decline ya for recurring card billing itu 20-30%. Jadi pengambilannya juga akan menurun mereka antara 20-30%. Nah inilah perlunya kita retain customer ya, dan increase billing. Jadi konsumennya tadi dengan ditawari small sell, upsell ya, sama premium sell, otomatis billingnya akan meningkat ya, bukan semakin turun. Dan jumlah konsumennya juga Anda akan meningkat dengan seiring dengan Anda kolamnya bertambah besar, atau nanti akan bisa jadi danau malah ya. Ini akan lebih sustainable nantinya dibandingkan
mungkin penjual lain, toko lain yang hanya produknya itu musiman saja. Ya, itulah tentunya customer lifetime value. Nah, teman sekalian, akhirnya saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah Anda saat ini ingin belajar bisnis online, tapi merasa gaptek, aku nggak ngerti ya, gimana sih internet itu kayaknya susah, kayaknya ribet ya, kayaknya waduh jauh banget deh, saya nggak kebayang ya, email aja saya nggak punya, Facebook aja saya member sih, memang punya account, tapi passwordnya saya lupa ya, nggak pernah buka. Wah, ini sayang sekali teman sekalian, itu kayak saya dulu ya, dulu juga seperti itu ya. Saya punya Facebook berapa tahun nggak pernah dipakai, passwordnya juga sampai lupa ya. Tapi sekarang begitu tahu dari Facebook kita bisa dapat uang, dari Facebook kita bisa berbisnis, wah saya langsung pelajari Facebook habis-habisan, dan saya sekarang nggak gaptek lagi. Saya bisa belajar Facebook, saya bisa menggunakan Facebook untuk beriklan, Facebook Ads, dan bisnis online saya bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin di antara Anda yang juga mungkin punya alasan, waduh saya nggak punya waktu, saya ini profesional, berangkatnya pagi, pulangnya malam ya, sehingga saya nggak punya waktu untuk belajar ya. Nah, Anda nggak usah khawatir teman sekalian ya, saya akan membantu Anda nanti. Kemudian bila Anda misalnya ingin mengonlinekan bisnis Anda ya, bisnis yang sekarang Anda jalani adalah bisnis konvensional, hanya buka toko biasa saja, mengharapkan hanya pedagang yang datang saja, atau konsumen yang datang kepada Anda ya, setiap hari tungguin toko, kalau lagi sepi ya udah pasrah ya. Dan Anda ingin, sekarang kayaknya bisnis online rame ya, Anda mungkin lihat kemarin di postingan saya membahas tentang Glodok sekarang babak belur dihajar online. Dan memang betul, ternyata seperti itu teman sekalian. Banyak pedagang konvensional yang mengeluh sekarang, omsetnya makin menurun, salonnya makin sepi, tokonya makin sepi, bengkelnya makin sepi. Nah, karena mereka kehilangan pelanggan. Ya entah pelanggannya lari kemana. Nah, inilah susahnya zaman online sekarang ini. Anda mungkin tidak tahu siapa kompetitor Anda. Tahu-tahu konsumen Anda akan makin mengecil, menghilang, dan akhirnya omset Anda akan turun. Nah, inilah teman sekalian, makanya di Glodok banyak orang yang kemudian beralih ke bisnis online. Ya, mereka tidak hanya bisa mengandalkan kalau yang bisnis konvensional saja, mereka berbisnis online juga sekarang, dan mereka mulai belajar. Nah, kalau Anda juga pengen mengalihkan bisnis konvensional Anda menjadi bisnis online, ya saya akan sharing kepada Anda bagaimana caranya. Nah, kemudian yang ketiga, Anda mungkin sudah mulai belajar, sudah ikut seminar ini, seminar itu, habis biaya, ya, tapi Anda belum mendapatkan apa-apa, ya, karena mungkin Anda belum praktek, ya, karena bisnis online ini salah satu faktor penting adalah Anda harus praktek teman-teman sekalian. Anda nggak bisa hanya belajar teori saja, harus sambil praktek, dan Anda punya komunitas, bergabung dengan komunitas, dengan teman-teman yang juga menjalankan bisnis online. Di situ kita bisa berinteraksi, kita bisa bertukar pengalaman, kita bisa sharing. Ya, itulah pentingnya komunitas. Nah, kalau Anda belum punya komunitas, ini cobalah Anda harus cari komunitas teman sekalian untuk belajar bisnis online agar bisa cepat. Ya, Anda cepat belajar dan cepat menghasilkan. Itulah gunanya komunitas teman sekalian. Kemudian selain itu Anda mungkin sekarang nggak punya coach, nggak punya mentor pembimbing. Ya, ini juga agak susah karena kita nggak tahu kalau kita mentok, kita ada masalah, kita harus tanya ke siapa. Nah, ini pentingnya coach ya dalam belajar bisnis online. Seperti saya dulu dulu nggak punya komunitas, nggak punya coach ya. Nah, akhirnya saya menemukan sekarang ya, menemukan komunitas, menemukan coach, dan saya sendiri juga sekarang sebagai coach akhirnya. Karena saya pengen juga apa yang saya alami dulu jangan sampai dialami oleh teman-teman yang lain. Jadi supaya saya ingin membantu teman-teman kalian biar cepat juga untuk belajar. Jangan seperti saya harus menghabiskan waktu cukup banyak, menghabiskan biaya, ikut seminar ini, seminar itu sampai puluhan juta. Ya akhirnya belum bisa menghasilkan apa-apa. Tapi sekarang ini dalam waktu singkat saya bisa langsung menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan dari bisnis online. Ya itulah pentingnya kita punya komunitas dan punya coach teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman mau tahu solusinya, silakan inbox ke saya ya, melalui Facebook
bisa, atau melalui YouTube juga bisa. Silahkan Anda inbox ke saya ya, nanti saya akan sharing kepada Anda. Nah teman sekalian, ini alamat Facebook saya Andrianto Wijaya 202, atau YouTube saya Andrianto Wijaya. Karena semua video yang saya unggah di Digital Marketing Tips ini itu juga saya unggah di YouTube teman sekalian ya. Nah kali ini seperti biasa saya akan memberikan kepada teman-teman video gratis untuk Anda ya, yaitu Millionaire Mindset dan Millionaire Funnel ya, yang nilainya sekitar 3 juta. Saya bagikan gratis kepada teman sekalian. Silahkan teman-teman ambil, silahkan teman-teman download ya. Di sini teman sekalian, bit.ly Sispo Andrianto. Silahkan teman-teman ambil, download dan pelajari ya tentang Millionaire Funnel dan Millionaire Mindset. Ya teman sekalian, saya rasa itu ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman sekalian, dan kalau bermanfaat silahkan like dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkannya. Saya rasa sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.